Hai, kembali di channel tutorku. Jadi pada video sebelumnya kita sudah mengisikan soal untuk sheet daftar pasien. Nah, untuk pertemuan hari ini atau video kali ini kita akan belajar untuk mengisi daftar pegawai ya. Tentunya sesuai dengan ketentuan soal. Nah, jadi kita mulai aja. Untuk ketentuan soal yang pertama itu adalah judul kolom nama pegawai dan kode pegawai itu diketikkan sesuai dengan isian soal. Jadi kita sudah buat sesuai dengan isian soal. Kita lanjut ke ketentuan yang kedua. Untuk status, untuk kolom status itu dicari berdasarkan kode pegawai. Jika DR maka dokter, jika BD maka bidan, jika PR maka perawat, jika AD maka administrasi. Maka dari itu untuk kolom status dia menggunakan rumus if. Nah, kita ketikkan rumusnya sama dengan if kurung buka logical test. Logical test ini adalah kita ambil dari kode pegawai. Namun karena kode pegawainya ini berupa kode di mana yang akan kita cari itu adalah yang dua karakter di belakang saja, maka dari itu kita perlu menambahkan rumus right di dalamnya untuk mencari dua karakter di belakang dari sel ini. Setelah itu right kurung buka, kita masukkan teksnya. Jadi teksnya itu ada di sini ya. Setelah itu numchar itu adalah berapa karakter yang akan kita ambil dari sebelah kiri. Maka dari itu karena kita nyari DR-nya saja atau BD atau PR atau AD, maka numchar-nya itu adalah 2. Setelah itu kurung tutup. Nah, kita lanjut ke operator pembaginya, yaitu adalah operator pembandingnya maksudnya. Itu adalah sama dengan. Nah, sama dengan kita pilih dari yang pertama, yaitu DR. Nah, kalau DR value if true-nya adalah dokter. Nah, setelah itu kita lanjut value if false. Jadi karena ada kondisi yang lain, berarti kita tambahkan if lagi di dalamnya. Dan kita isikan sesuai dengan yang di depannya. Jadi if, setelah itu right kurung buka. Nah, teksnya juga sama di C9 titik koma 2 kurung tutup sama dengan BD. Nah, setelah BD itu kita tambahkan jika dia benar adalah BD, maka value if true-nya adalah bidan. Dan kita lanjut ke if yang selanjutnya. Sama seperti tadi juga ya. Jadi teksnya juga sama di tempat yang sama. Setelah itu untuk ininya itu adalah PR. Jika dia PR, maka dia value if true-nya adalah perawat. Lanjut kita tambahkan if terakhir. Jadi if terakhirnya itu adalah AD atau administrasi ya. Maka dari itu kita tambahkan juga right kurung buka C9 2 kurung tutup sama dengan AD. Maka dia akan muncul administrasi. Nah, setelah itu jangan lupa untuk kurung tutupnya sesuai dengan banyak kurung buka yang kalian gunakan. Nah, jika ada muncul seperti ini, maka tinggal kita pencet yes saja. Nanti dia akan muncul secara otomatis dan kita tarik ke bawah. Untuk ketentuan yang selanjutnya, kita baca kembali soalnya. Itu di gaji pegawai. Gaji pegawai dicari berdasarkan kode pegawai dihubungkan dengan tabel 2. Untuk format selnya menggunakan format sel accounting. Nah, jadi untuk gaji pegawainya ini kita akan menggunakan data ini. Jadi kita referensikan. Jadi kita menggunakan rumus HLOOKUP. Karena dia tabelnya itu adalah seperti ini. Kita menggunakan rumus HLOOKUP. Di mana di kode di tabel data 2 ini itu ada 01, 02, 03, 04. Maka dari itu kita juga akan menambahkan rumus left di dalamnya. Jadi rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP kurung buka. Lookup value-nya itu adalah yang ini. Namun karena di sininya itu berupa kode, yang kita cari itu adalah dua karakter dari sebelah kiri, maka kita ketikkan left. Untuk teksnya itu adalah ini. Numchar-nya adalah 2. Nah, jadi seperti itu ya. Setelah itu kurung tutup, titik koma, tabel array-nya itu adalah di tabel data. Nah, jadi ini kita blok.
Dan jangan lupa untuk mengisikan absolut di dalamnya. Selanjutnya kita cek kembali untuk tabel datanya, itu yang dicari itu adalah gaji, maka row index 6-nya itu adalah 2. Nah, setelah itu titik koma, 0, kurung tutup, dan kita tinggal enter. Maka dia akan muncul gaji pegawainya. Untuk gaji pegawai, karena dia formatnya itu adalah accounting, maka kita tambahkan rupiah di dalamnya. Nah, kita lanjut ke kolom tunjangan. Kolom tunjangan itu ketentuannya adalah dicari dari berdasarkan dengan status ya. Jadi kita berdasarkan status yang ini kita cari. Nah, jika dokter maka 35% dari gaji pegawai. Jika bidan maka 30% dari gaji pegawai. Jika perawat maka 20% dari gaji pegawai, dan administrasi maka 15% dari gaji pegawai. Jadi kita ada mengkombinasikan antara dua tabel ya. Jadi dua tabel, yaitu adalah tabel status dan tabel gaji pegawai untuk tunjangan. Maka dari itu rumusnya adalah kita menggunakan rumus if kurung buka, logical testnya itu adalah ini. Jika di sini sama dengan dokter, jika dia dokter, maka value if true-nya adalah, kita cek kembali, 35% dari gaji pegawai. Maka kita ketikkan 35% dikali gaji pegawai. Nah, jika sudah, kita lanjut ke if yang selanjutnya. Value if false-nya kita tambahkan if. Sama seperti tadi, D9 sama dengan bidan. Jika dia bidan, maka tunjangannya itu adalah 30%. Maka kita ketikkan 30% dikali gaji pegawai. Gaji pegawainya itu ada di sel E9. Nah, kita lanjut lagi if kurung buka D9 sama dengan perawat ya. Setelah itu perawatnya itu adalah 20% dari gaji pegawai. Kita ketikkan 20% dikali gaji pegawainya itu ada di E9. Nah, setelah itu yang terakhir, karena dia tidak ada lagi selain dokter, bidan, dan perawat, kita langsung saja ketikkan untuk ketentuan di administrasinya, yaitu 15% dari gaji pegawai. 15% dikali gaji pegawai itu ada di sel E9. Nah, kita ketikkan kurung tutup dan kita enter. Kita pencet yes, maka akan muncul sesuai dengan ketentuan soalnya. Kita lanjut ke uang transport ya. Uang transport itu dicari berdasarkan status. Jika dokter maka 800.000, jika bidan 500.000, jika perawat merupakan 400.000, jika administrasi dia 300.000. Jadi kita menggunakan if lagi di dalamnya. Ya, kita menggunakan if sama dengan if kurung buka, pilih statusnya sama dengan dokter. Jika dia sama dengan dokter, maka value if true-nya adalah 800.000. Ingat sekali lagi, karena ini berupa angka, jadi kita tidak tambahkan titik ataupun rupiah di dalamnya. Nah, selanjutnya kita tambahin if lagi. If D9 sama dengan perawat, maka kalau perawat itu dia 500.000 ya. Oh bukan, bidan maksudnya saya ya. Jadi bidan 500.000. Kita ketikkan 500.000. Selanjutnya kita tambahkan if lagi. If D9 sama dengan perawat. Jika dia perawat, maka uang transportnya adalah 400.000. Selanjutnya, jika dia tidak 3 dari yang tadi saya sebutkan, maka dia administrasi, maka dia uang transportnya adalah 300.000. Nah, kurung tutup, di enter dan pencet yes. Dia akan muncul sesuai dengan ketentuan soal. Kita lanjut ke gaji kotor. Gaji kotor itu adalah gaji pegawai ditambahkan semua tunjangan.
Jadi ada gaji pegawai, kita tambahkan semua tunjangan. Uang transport itu pun termasuk tunjangan ya. Maka dari itu rumusnya adalah sama dengan gaji pegawai, atau kita bisa menggunakan sum aja langsung untuk menjumlahkan seluruhnya. Setelah itu kita blok gaji pegawai, tunjangan, dan uang transport yang ada di baris yang sama. Itu di enter. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk PPh itu dihitung 5% dari gaji kotor. Jadi kita ketikkan 5% dikali gaji kotor. Setelah itu di enter, tinggal tarik ke bawah. Untuk gaji bersih itu adalah gaji kotor di minus PPh. Jadi gaji kotor minus PPh atau pajak penghasilannya. Setelah itu di enter dan kita tinggal tarik ke bawah. Nah, kita lanjut ke sel yang di bawahnya, yaitu ada jumlah gaji, gaji tertinggi, dan gaji terendah, dan gaji rata-rata. Nah, ini menggunakan rumus sum, max, min, dan average. Maka dari itu sama dengan rumusnya adalah sama dengan sum. Setelah itu kita blok di gaji bersih ini semuanya. Setelah itu kita pencet enter. Nah, akan muncul jumlah gaji pegawainya. Untuk gaji tertinggi itu menggunakan rumus max, kurung buka. Kita blok ini semuanya, kurung tutup, dan di enter. Untuk gaji terendah itu menggunakan rumus min. Setelah itu kita blok semuanya, kurung tutup, di enter. Untuk rata-rata menggunakan rumus average. Setelah itu kita blok semuanya, kurung tutup, dan kita enter. Nah, untuk tabel daftar pegawai sudah lengkap semuanya. Jadi untuk video berikutnya kita akan belajar untuk mengisikan sheet di grafik. Nah, sampai jumpa pada video berikutnya. Remain curious and keep learning.